Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wangi bunga menyeruak memenuhi seluruh ruangan. Semua dihiasi dengan indah dan detail yang cantik. Ya, hari ini adalah pernikahan Ajun Komisaris Polisi Bima Sena dengan Dr. Asya. Semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Bima Sena, langsung dihandle oleh I.O. khusus yang sudah ia tunjuk untuk memperlancar acara sakralnya tersebut. Pernikahan yang terbilang dadakan ini sepintas terlihat sangat sempurna. Semua tamu hadir, keluarga, rekan kerja, dan para kenalan pun diundang. Tidak lupa juga, Haris juga ada di dalam sana. Suka atau tidak, ia juga hadir di sana. Wajahnya terlihat pucat, menyaksikan pujaan hati harus menikah di depan mata, apalagi dengan abang sendiri. Apa takdir begitu kejam, atau inilah hidup yang harus ia jalani? Pernikahan Bima dan Asya berhasil membuatnya hancur dan menangis dalam hati. Pun sama halnya dengan Haris, ada sekeping hati yang sama merananya dengan pernikahan ini. Dia adalah Dika, teman Andri yang selama ini memendam rasa pada Asya. Sia-sia ia menjaga setengah tahun Asya dalam pelarian, tapi akhirnya Asya jatuh ke tangan Bima Sena. Hatinya sakit, tidak berdarah, tidak sanggup menyaksikan janji suci keduanya. Dika memilih menjauh, matanya perih melihat pemandangan yang mengusik hati tersebut. Ketika semua hati terluka, ada hati yang masih tidak percaya. Gadis cantik di depannya kini akan menjadi miliknya. Meski jantungnya berdegup kencang, Bima Sena masih bisa menata hati. Ia mencoba tetap tenang, karena ini adalah momen paling penting yang selama ini ia tunggu. Momen atas jawaban atas doa-doa Bima di sepertiga malam. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Bima Sena bin Ahmad Riyadi dengan anak saya yang bernama Asya Farhana Permadi dengan mas kawin berupa cincin emas, seperangkat alat sholat, dan sebuah rumah klaster dibayar tunai. Ucap Pak Han sambil menjabat tangan Bima Sena. Saya terima nikahnya dan kawinnya Asya Farhana Permadi binti Handoko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Bima Sena dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana saksi? Sah, 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 kata Syah bergemuruh di seluruh ruangan ketika Bima Sena mengusap wajahnya penuh syukur. Lain halnya dengan Asya. Wajahnya yang cantik dengan balutan gaun pengantin menyamarkan kegelisahan hati gadis tersebut. Setelah ijab kabul selesai, acara pun dilanjutkan kembali ke acara selanjutnya, yaitu upacara pedang pora. Pedang pora sendiri merupakan tradisi militer turun-temurun yang ada di Indonesia. Waktu untuk menyelenggarakan tradisi ini adalah saat perayaan pernikahan prajurit militer. Istilah pedang pora sendiri berasal dari kata pedang pura atau gapura pedang. Prajurit militer yang melepas masa lajangnya dengan menikah akan beriringan dengan hunusan pedang yang membentuk sebuah gapura oleh rekan-rekan atau adik angkatan. Dan sepasang pengantin akan melewati gapura tersebut untuk berjalan bersama menuju pelaminan. Pelaksanaan upacara pedang pora ini adalah sebagai simbol solidaritas dan persaudaraan antar prajurit militer. Upacara ini juga menandai penerimaan pasangan sang prajurit dalam keluarga besar militer. Upacara pedang pora sendiri hanya dapat berlangsung sekali dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan. Ketika acara pedang pora sudah dimulai, saat mereka berdua berjalan di bawah pedang, Bima Sena membisikkan sesuatu yang membuat Asya bergidik. Pelan-pelan, keduanya melangkah dan bisa-bisanya Bima Sena langsung memberikan lampu kuning agar Asya waspada. Aku tidak mau seperti di film-film, menunggu jatuh cinta baru malam pertama, bisik Bima Sena tenang. Rasanya jantung Asya saat itu hampir berhenti berdetak.
Kakinya yang sejak tadi berat melangkah malah semakin lemas. Sampai di titik ini, ia masih belum percaya kalau sekarang ia sudah menjadi Nyonya Bimasena. "Kau dengar, Asya?" bisik Bimasena lagi. Ia mendekatkan wajahnya agar orang lain tidak mendengar. Tapi bagi yang lain, melihatnya sangat berbeda, seolah keduanya sedang bisik-bisik mesra. Padahal hati Asya sudah jedak-jeduk tidak karuan, memikirkan bagaimana nanti malam. Mungkin Bimasena bisa melihat ketegangan pada diri Asya. Polisi itu pun merapatkan lengannya agar mereka semakin dekat, menggandeng lengan Asya, berjalan bersama-sama di bawah hunusan pedang para perwira. Mata Haris menangis menyaksikan ini, apalagi Dika. Dunia dua pria itu pun hari ini hancur luluh lantah, remuk redam menjadi kepingan tak bersisa. Ditambah lagi Dr. Febrian, pria itu harus menelan pil pahit. Padahal sudah menyiapkan lamaran juga buat Asya. Dia hanya telat hitungan hari. Mungkin inilah yang dinamakan hari patah hati yang sebenarnya. Begitulah takdir manusia, susah untuk ditebak. Siapa yang melamar belum tentu yang duduk di pelaminan. Seperti cinta Asya, Haris yang melamar, tapi Bimasena yang berhasil mengikat janji suci yang disaksikan ribuan malaikat yang sengaja turun ke bumi untuk menyaksikan keduanya. Di sebuah rumah klaster, rumah pengantin baru yang baru beberapa bulan ini ditempati Bimasena seorang diri. Pria itu membawa pengantinnya masuk ke dalam rumah yang sekaligus menjadi mas kawin itu setelah dari acara pesta pernikahan. Hanya berdua, tidak ada orang lain. Mereka akan hidup berdua di rumah itu, menikmati indahnya pengantin baru tanpa ada yang mengganggu. "Mau mandi duluan?" tanya Bimasena, memecah sepi di antara mereka berdua. Asya yang kala itu duduk hanya menundukkan pandangan. Malu, takut, gelisah, cemas, semua menyatu menjadi satu. Matanya yang tertunduk kemudian tertuju pada benda mengkilap yang melingkar di jari manisnya. Sebuah cincin indah yang sudah dipasang Bimasena tadi pagi depan bapak, Pak Penghulu, dan juga para undangan. "Aku tidak mengira itu akan pas di jarimu, Asya." Bimasena tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak. "Aku beli 7 tahun lalu dari gaji pertama aku sebagai polisi," sambungnya, mengenang masa lalu, di mana ia yakin suatu saat akan melamar Asya. Ketika baru masuk, Asa kembali dikejutkan fakta baru, bahwa pria yang kini menjadi suaminya bahkan sudah membelikan ia cincin khusus untuk melamarnya 7 tahun lalu. Lalu, kenapa pria itu terus menyimpan tanpa ada keinginan untuk mengatakan sedari dulu? Toh Bimasena sangat tahu bahwa Asya tidak memiliki pacar. Bahkan Asya baru menjalin hubungan terhitung beberapa tahun terakhir ini dengan Haris. Ya, mungkin itu cara Bimasena mencintai seorang wanita. Ia tahan, ia pendam hingga sampai pada waktunya ia merasa pantas bersanding dengan pujaannya tersebut. Meskipun sempat terjegal oleh cinta adik sendiri, tapi akhirnya takdir berada di pihaknya. Mungkin Bimasena kelewat pintar merayu robnya, hingga Allah kabulkan doa-doanya. Seperti malam ini, malam yang mungkin tidak akan ia lupakan sampai kapanpun. Kamar pengantin, wangi dari ribuan kelopak bunga yang ditabur di seluruh sprei dan lantai, membuat suasana malam pengantin menjadi begitu kental. Ini adalah momen mendebarkan bagi Asya dan juga Bimasena, momen di mana jantung sudah meletup-letup karena rasa grogi yang tidak karuan. Kita sholat dulu," ajak Bimasena sebelum melakukan ibadah yang ditunggu-tunggu. Dengan wajah tertunduk seperti mencari uang jatuh, Asya mengangguk. Gadis itu kemudian mengambil air wudhu. Ada rasa canggung, rasa takut, rasa cemas, dan gelisah.
tapi juga ada rasa pasrah di mana dia percaya bahwa ini adalah takdir dari Sang Ilahi. Asya adalah gadis soleha. Ia percaya dengan ketetapan Allah, meski belum jatuh cinta sepenuhnya. Setidaknya, ia sudah mulai respek karena sikap hangat Bimasena padanya. Apalah, pria itu adalah satu-satunya pria yang sudah berhasil mematuk dirinya. Pria pertama yang mengaku akan menanggung dosa mereka pasca kejadian penculikan waktu di Semarang malam itu. Sebuah tragedi muntah setelah tautan yang pertama. Ini mungkin akan menjadi kenangan memalukan, kenangan paling manis yang akan mereka kenang sampai tua sambil tertawa membayangkan betapa konyolnya mereka dulu. Mungkin dulu Bimasena masih amatir, tapi malam ini ia akan melakukan sesuai nalurinya sebagai seorang pria. Sebelumnya, pria tersebut mengajak Asya untuk sholat terlebih dahulu dengan kusuk. Pria itu memanjatkan banyak doa, memanjatkan banyak syukur alhamdulillah, karena Allah sudah menjawab doa-doanya selama bertahun-tahun, doa untuk dijodohkan dengan Asya. Selesai sholat, keduanya kembali terlihat kikuk, sama-sama canggung, sama-sama jantungnya bergemuruh. Apalagi ketika Asya mengecup punggung tangan Bimasena usai sholat jamaah, mendadak ada sengatan listrik yang tiba-tiba menjalar melewati nadi dan langsung lari ke jantung, membuatnya berdegup semakin kencang. Setelah melipat sajadah, Bimasena bangkit. Pria itu berdiri sempurna, tentunya dengan perasaan gugup, karena ini adalah malam pertama mereka. Apalagi Asya, gadis itu mungkin rasanya mau pingsan saja. Pas Bimasena mulai mendekat, Asya semakin canggung, karena Bima menatapnya terus tanpa mengalihkan pandangan. Dengan tangan gemetar, Asya mulai membuka hijab yang selama ini menutupi auratnya. Ya, makin terpanalah Bimasena ketika melihat bidadari tidak bersayap itu, kelihatan rambutnya yang panjang dan hitam mengkilap. Cantik, sangat cantik, hingga Bima kehilangan kata-kata untuk menguraikan apa itu arti keindahan. Tidak mau mengulur waktu, jantung pun sudah semakin berdebar. Akhirnya Bimasena mendekati Asya. Ia dudukkan Asya di tepi ranjang. Perlahan ia menurunkan wajahnya, mengecup dahi gadis yang selama ini memenuhi setiap doa-doanya.